Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Virus varian terbaru Omikron kian hari kian terus merajalela, sehingga membuat penduduk dunia dibuat cemas dan ketakutan. Meskipun tidak seganas virus corona, namun tetap saja membuat banyak sektor kehidupan manusia terbatasi dan belum berjalan secara bebas dan lancar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah saatnya kita terus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari segala wabah dan bencana ini. Ada satu doa yang setiap pagi dan setiap petang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinta kepada Allah, yaitu berdoa untuk minta afiat, kesehatan dan keselamatan. Selamat dari sesuatu yang membahayakan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena afiat itu tidak hanya sehat jasmani dan rohani, tetapi juga terhindar dari stres. Afiat itu terhindar dari hal-hal yang menyusahkan hati kita, bahkan juga terhindar dari semua penyakit yang tidak bisa diobati secara medis, seperti bala dan wabah ini. Termasuk juga penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya. Salah satunya adalah doa afiat, doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyana wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ini doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah setiap pagi dan petang. Ya Allah, aku mohon keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang banyak, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan seorang ulama besar, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, dalam kitabnya Nasaihul Ibad halaman 64 lebih menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Rasulullah, al-afiyatu ala asyrati aujuhin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Rasulullah bersabda, ada 10 macam afiat, kesehatan dan keselamatan. 5 macam afiat ini di dunia dan 5 macam afiat ini di akhirat. Fa'ammal lati fid dunya, adapun 5 afiat yang kita dapatkan untuk kita di dunia. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu adalah penyelamat di dunia dan penyelamat di akhirat. Ibadah siapapun tanpa dilandasi dengan ilmu, maka ibadah itu tidak bernilai sedikit pun di mata Allah.
Ingin selamat di dunia, maka miliki ilmunya. Ingin selamat di akhirat, maka miliki ilmunya. Ingin selamat dunia dan akhirat, juga hanya dengan ilmu. Ungkapan Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' fi Syahril Muhazzab, di mana kata beliau, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka carilah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian afiyah yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah ketatan, kepatuhan dan kerendahan hati dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal a'malil batinah wal zahirah. Ibadah adalah istilah yang mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perkataan, perbuatan yang batin dan yang zahir. Ibadah yang menyelamatkan adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ibadah yang diterima di sisi Allah adalah ibadah yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang diterima Allah adalah ibadah yang mengikuti semua yang Nabi ajarkan, di mana Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami ajarkan, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian afiat yang ketiga adalah ar-rizqu minal halal. Rezeki yang halal bisa menyelamatkan, karena rezeki itu huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma ahbahu Allahu laka sawa'un kana malbusun aw mat'umun. Segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu, baik berupa pakaian, makanan, sampai pada istri, itu semua termasuk rezeki. Begitu pula anak laki-laki dan anak perempuan adalah rezeki. Termasuk pula dalam hal ini adalah kesehatan, pendengaran dan penglihatan, itu juga adalah rezeki. Sebaliknya, rezeki yang haram bisa membuat amalan kita tertolak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang halal. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah makanan yang halal dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Afiat yang keempat, as-sabru 'ala syiddati, sabar atas segala penderitaan. Memiliki sikap sabar adalah pertanda keberhasilan. Banyak dalam kesempatan kita harus bersabar, karena dalam peribahasa Arab, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong segala pekerjaan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk terus-menerus bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu termasuk orang yang beruntung. Surah Ali Imran ayat 200. Perumpamaan kesabaran dari Rasulullah, terutama saat-saat mendapatkan musibah, di mana Nabi pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian wanita itu berkata kepada Rasulullah, menjauhlah engkau dariku, sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibahku dan belum mengetahuinya. Kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu bahwa yang berkata tadi adalah Rasulullah. Kemudian wanita tersebut mendatangi rumah Rasulullah. Kemudian ia tidak mendapati seorang yang menghalanginya dia masuk ke dalam rumah Nabi. Kemudian wanita itu berkata, maafkan kami ya Rasulullah, sebelumnya aku belum mengenalmu. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya namanya sabar adalah ketika di awal musibah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, afiyah itu adalah syukru ala nikmah, bersyukur segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Secara bahasa, syukur itu berarti terbuka, lawan daripada kufur yang artinya tertutup. Dengan kita semakin bersyukur, maka akan semakin terbuka nikmat dan rahmat Allah. Dan kita bersyukur atas selamat daripada keselamatan ini. Kemudian bersyukur akan selamat dari tertutupnya nikmat Allah, karena Allah berjanji akan pasti menambah nikmatnya untuk orang-orang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambahkan. Berusahalah selalu menjadi hamba yang bersyukur, baik saat nikmat itu sedikit ataupun nikmat itu banyak. Dari An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Meskipun memang sedikit orang-orang yang menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Surah Sabah ayat 13. Asyrul muslimin rahimakumullah. Inilah 5 afiat, kesehatan dan keselamatan untuk di dunia. Oleh karena itu mari kita selalu menyandarkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menempatkan diri kita selalu minta afiat, selalu berdoa minta afiat agar kita sehat, selamat, dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sehat dan selamat untuk dunia maupun selamat untuk akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnuwal ghafurur rahim.